Yang kedua adalah kenapa Al-Quran itu diturunkan bitajrid setahap demi setahap kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bahwasannya ketika Rasulullah menerima wahyu, bagaimana kondisi beliau? Beliau diceritakan dalam sebuah hadis, kalau turun wahyu, beliau akan menyandarkan diri badannya ke tembok ataupun ke kendaraan. Kemudian akan keluar keringat bercucuran, saking takutnya, beratnya mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, hanya beberapa ayat saja beliau itu gemetaran mendapat wahyu, menerimanya. Seandainya Al-Quran itu diturunkan daf'atan wahidatan kepada beliau, apa yang terjadi? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lau anzalna, seandainya aku turunkan Al-Quran ala jabarin terhadap gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka engkau akan lihat gunung itu hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seandainya Al-Quran itu 30 juz, 114 surat itu diturunkan langsung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi? Gunung aja hancur berkeping-keping, ya, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Nuzul Quran Al-Musabaqah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setahap demi setahap sampai kepada kita, sehingga manusia bisa melakukan ajaran itu selama 23 tahun atau 22 bulan, 22 tahun, bisa kafah sampai Al-Maidah ayat 3 itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini aku sebagai agamamu dan aku ridho Islam itu sebagai agamaku. Maka 114 surat, 6.660 ayat, 30 juz itu sempurna diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada haji wada, yaitu haji perpisahan beliau, karena setelah beliau mendapat bulan Rajab, diturunkan bulan Syawal yang kemudian Al-Quran itu sebagai mukjizat yang paling besar bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hebatnya Al-Quran dari sisi lafaz dan kandungannya saja itu belum ada yang mampu menyaingi dari sisi sastranya, dari sisi kandungannya. Sampai dalam satu ayat menjelaskan ditantang agar manusia jin bersatu untuk membuat Al-Quran. Sampai saat ini belum ada yang mampu yang menandingi Al-Quran. Fa'tu bisuratim min mithlih, datanglah kamu membawa satu contoh surat saja seperti di Al-Quran. Itu belum ada sampai sekarang. Kemudian yang kedua, mukjizat Al-Quran, ya, itu luar biasa. Sampai hari kiamat itu semakin digali isi Al-Quran, itu semakin tidak bisa kita kuasai isinya Al-Quran. Bahkan mukjizat Al-Quran banyak yang menemukan bukan orang Islam, itu di luar Islam. Di antaranya, ya, kalau dulu ketika Isra Mi'raj, banyak orang yang tidak percaya kepada baginda Rasulullah Isra Mi'raj dengan ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, di mana Nabi Muhammad Isra dengan jasad dan rohnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya beberapa waktu saja, kemudian naik kepada Sidratul Muntaha, ya, kemudian kembali lagi. Dulu memangnya seperti mustahil, tapi sekarang, ya,
ketika barat, ketika dunia menemukan super canggih pesawat yang namanya supersonik ke bulan Apollo, apa yang diherankan? Tidak ada. Artinya ternyata 14 abad tahun yang lalu, sebelum dunia menemukan yang namanya pesawat supersonik, Islam itu telah menemukan sebuah keajaiban yang luar biasa. Yang kedua, seperti dalam kedokteran ada yang mengatakan bahwasanya ketika sel kulit itu dibakar dan mati, maka rasa panasnya itu akan tidak terasa. Ini dibahas oleh ilmu kedokteran ya, bahwa ketika kulit itu dibakar, kemudian selnya mati, dibakar lagi tidak akan terasa, artinya mati rasa. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, وَبَدَّلْنَا جُلُودًا آخَرَ لِيَذُوقَ الْعَذَابَ. Orang-orang ahli neraka itu ketika dibakar dan hangus diganti dengan julu dan akhor, yaitu kulit yang lain agar mereka merasakan siksa neraka. Artinya ini punya sebuah gambaran bahwa di dalam Quran sudah dijelaskan ya, bahwa kulit itu orang-orang yang dibakar di neraka itu kulitnya setelah hangus itu diganti dengan kulit baru agar merasakan siksa. Ini ahli-ahli dokter kulit ini sudah menemukan, dan ternyata di dalam Al-Quran itu sudah ada. Ada lagi penemuan di dalam dunia kelautan, ada sebuah laut, antara satu laut dengan laut yang lain airnya itu tidak pernah menyatu. Tampak garis membelah dari ujung laut sampai laut sebelah sini sampai laut sebelah sana. Mereka meneliti ada apa di dalam laut ini. Ternyata 14 abad tahun yang lalu itu sudah ada. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dua laut yang saling bertemu tapi mereka tidak mau menyatu. Kembali lagi ke tempat asalnya. Al-Quran sebuah mukjizat yang luar biasa. Semua yang ada di dunia yang tidak masuk akal dan baru ditemukan, silahkan buka dalam Al-Quran, pasti ada di dalamnya. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Kemudian di sisi lain Al-Quran juga tidak hanya sebagai mukjizat, sebagai sumber dari segala ilmu, tetapi dengan membacanya saja Al-Quran itu sangat luar biasa pahala yang akan diperoleh bagi yang membacanya. Ketika Rasulullah itu berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah berkata, "Mayyarju liqa'a rabbihi falyukrim ahlallah." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, maka muliakan ahlullah. Ya Rasul, halillahi ahlun. Wahai Rasul, apakah Allah memberi keluarga? Qala na'am. Ya, Allah memberi keluarga. Siapa? Alladzina fid dunya yaqra'unal Qur'an. Faman akramahum faqad akramallah wa adkhalahul jannah. Wa man ahanahu faqad ahanahu Allah wa adkhalan nar. Mereka adalah ahlullah. Barang siapa yang memuliakan mereka, Allah akan memuliakannya dan memasukkan ke surga. Dan barang siapa yang menghinakan mereka, para pembaca Al-Quran, Allah akan menghinakannya dan akan dimasukkannya ke neraka. Ya. Masya Allah, luar biasa kemuliaannya orang yang suka membaca Quran. Bahkan dalam keterangan lain, tidak ada kemuliaan di bawah Nabi ya dalam sisi derajatnya kecuali orang-orang yang hafal Quran. Luar biasa. Mangkor Al-Quran falahu bikulli harfin asyru hasanatin. Barang siapa yang membaca Al-Quran, setiap satu huruf yang dia bacanya, dia akan memperoleh 10 kebaikan. Seandainya Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf, maka dia akan memperoleh kebaikan sebanyak 190 huruf. La aqulu alif lam min harfun bal aqulu alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf kata Kanjeng Nabi, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim 3 huruf. Bayangkan di bulan Ramadan.
Seandainya kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, yang satu huruf itu akan memperoleh kebaikan 10, maka di bulan Ramadan satu huruf itu bisa 1000. Masya Allah. Maka luar biasalah Al-Quran. Hanya dengan membacanya saja pahala begitu banyak. Bahkan dalam keterangan yang lain, ada amaliyah-amaliyah yang tidak usah kita ucapkan, hanya dengan melihatnya mendapatkan pahala. Pertama adalah menatap Ka'bah. Yang kedua, menatap wajah ulama. Yang ketiga, menatap wajah kedua orang tua. Yang keempat adalah menatap Al-Quran. Dengan hanya melihat Al-Quran saja, tulisannya itu sudah mendapat pahala. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian nuzul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekelumit mengenai tentang Al-Quran, hikmah dari nuzul Quran bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga Pak Bupati harus ke Kediri, ke Kebinong. Kalau Bupati baru datang dari Tambak Dahan, saya harus berangkat sekarang ke Kediri, sudah ditunggu di sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama sebelum ditutup. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qaribina wa zuhrina Mustafa Maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kadi sadatina ashabi rasul ajma'in amin amin rabbal alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha innaka a'lad darajat wa tuballighuna bi aqsal khayat min jami'il kharatil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ta'allumina wa ta'limina wa tarwihana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ruku'ana wa sujana wa qiyamana wa tilawatina wa jami'a ibadina fi syahri Ramadan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur. Allahumma na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamati a'da khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamati a'da khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma adfa'na al-ghala wal walba wal zalazila wal mihan wal fitnati ma zuhar minha wa ma batan an baladina hadza Indonesia wa sairi biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas tausiah yang disampaikan dan juga sekaligus dalam pindah. Mudah-mudahan apa yang boleh sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara Nuzul Quran 1442 Hijriah. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pengatur waktu acara mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.